Shalom saudara, apa kabar? Luar biasa. Dimanapun kita berada, kita percaya penyertaan Tuhan selalu baru buat kita berkatnya. Amin. Tundukkan kepala sebelum kita menikmati firman Tuhan. Terima kasih kembali Tuhan, kami boleh datang bersama-sama menikmati firman-Mu yang luar biasa. Dimanapun kami berada Tuhan, kami betul butuh firman-Mu. Karena firman-Mu Tuhan yang akan menuntun setiap langkah kami di dalam pekerjaan kami, dalam rumah tangga kami, dalam usaha kami, dalam setiap keadaan. Firman-Mu Tuhan yang membuat kami kuat, yang membuat kami terbebas, yang membuat kami diberkati. Urapi hamba-Mu Tuhan, sampaikan isi hati-Mu di dalam nama Yesus. Setiap kita yang siap diberkati. Sama-sama katakan, amin. Haleluya. Buka bersama dengan saya firman Tuhan dari Mazmur 27 ayat 1. Ya. Mazmur 27 ayat 1. Satu ayat. Mazmur 27 ayat 1. Saya tunggu sampai saudara menemukan ayat-ayat tersebut. Sudah sampai di sana semuanya, amin? Lihat ayat 1. Kita baca sama-sama. Dari Daud. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Luar biasa. Satu ayat ini yang menguatkan buat setiap kita. Saudara, dimanapun kau berada, ingat firman Tuhan. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Judul khotbah saya pada hari ini sesuai dengan firman Tuhan. Aman dalam perlindungan Tuhan. Apa saudara? Aman dalam perlindungan Tuhan. Kenapa? Karena Dia ada terang dan keselamatan kita. Kepada siapakah kita takut? Saudara, Dia ada terang. Firman Tuhan, Dia adalah terang dan keselamatan kita. Kenapa Dia adalah terang? Saat kita butuh terang Tuhan, waktu kita dalam problem, waktu kita dalam kegelapan. Terang membuat kegelapan hilang. Tuhan adalah terang kita. Waktu terang Tuhan ada menyertai, semua kegelapan-kegelapan hilang. Karena kita tahu semua, saat kegelapan ada menyertai, kita tidak bisa berbuat apa-apa, kita tidak bisa melangkah apa-apa. Terang dan keselamatan dari Tuhan membuat kita bisa berjalan, bisa melangkah, bisa bertindak. Karena terang daripada Tuhan membuat kita selamat dari mara bahaya. Terang daripada Tuhan membuat kita bisa melihat jalan mana yang harus kita lalui. Terang daripada Tuhan membuat kita terluput daripada mara bahaya. Terang daripada Tuhan membuat kita bebas dilepaskan. Ada amin. Dan Tuhan juga, firman Tuhan berkata, Dia terang dan keselamatan kita. Dan Dia juga adalah benteng. Saudara, Dia adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah harus gemetar? Dia adalah benteng. Dan dengan kata lain, kalau ada benteng pasti ada serangan. Kalau ada serangan, Tuhan adalah merupakan benteng buat kita. Tidak ada panas iblis yang bisa menerobos benteng daripada Allah. Dan kita aman di sana. Jadi firman Tuhan dengan indah mengajar kepada setiap kita dalam Mazmur 27 ayat 1. Tuhan adalah terang dan keselamatan kita. Kepada siapa kita harus takut? Tuhan adalah benteng. Tuhan adalah perisai kita. Kalau serangan musuh ada menyertai yang berhati, Dia benteng kita. Tidak ada satu panas iblis pun yang bisa menerobos benteng daripada Allah. Apakah Tuhan menjadi keselamatan buat setiap kita? Apakah Tuhan sudah menjadi keselamatan buat saudara dan saya? Apakah Tuhan sudah menjadi tempat perlindungan? Apakah Tuhan sudah menjadi tempat perlindungan buat saudara dan saya? Seringkali kita bertanya, kapankah kegelapan ada menyertai? Saat kita punya problem, saat kita punya masalah, saat itulah kita butuh terang daripada Allah. Saya ulang lagi buat saudara, saat kita punya problem dan masalah, saat itu kita ada hidup dalam kegelapan. Dan saat-saat seperti itu kita butuh terang daripada Allah untuk perlindungan saudara dan saya, melindungi kita, menjagai kita. Terang itulah yang membuat kita tahu arah mana yang harus kita lalui. Karena waktu kita punya problem dan masalah, jujur, waktu kita punya problem dan masalah, segala sesuatu itu serba gelap.
Kita berdoa, perintah Tuhan, perintah pendeta untuk kita berdoa. Kita sudah berdoa, semua yang diperintahkan oleh agama sudah kita lakukan. Tapi sepertinya langit seperti besi, tanah seperti tembaga. Kita tidak tahu lagi. Kita tidak, sepertinya Tuhan tidak menjawab kita, seperti Tuhan tidak mendengar. Orang itulah saat-saat di mana kegelapan ada menyertai. Kita tidak bisa melangkah. Kalau kita mau usaha, kita tidak punya modal. Kita terjepit dengan waktu. Belum lagi kalau kita ditekan oleh deadline. Kita harus kalau tidak, entah rumah kita disita. Kita harus mengambil tindakan. Kalau tidak, penyakit kita akan menyebar makin parah lagi. Kita harus, dan inilah yang membuat kita terbentur. Kita ada dalam kegelapan. Kita tidak tahu harus pergi kemana. Kita tidak tahu harus melangkah kemana. Saudara, sekarang saya menjadi hamba Tuhan. Hal-hal seperti itu pernah saya alami. Hidup dalam kegelapan, hidup dalam keputusasaan, jalan buntu. Perlindungan saudara dan saya hanya ada di dalam Tuhan. Karena Tuhanlah terang buat saudara dan saya. Ingat, pengkhotbah juga berkata, pengkhotbah 3 ayat 15. Yang sekarang ada, dulu sudah ada. Jadi yang sekarang ada, dulu tuh sudah ada. Oke? Dan yang akan ada, sudah lama ada. Yang akan ada, sudah lama ada. Dan Allah mencari yang sudah lalu. Apa maksud ayat seperti ini? Oke? Yang sekarang ada, dulu sudah ada. Dulu saya dulu adalah pengusaha. Oke. Dulu saya pengusaha. Dulu saya pernah ada dalam kegelapan. Dulu saya pernah ada dalam problem dan masalah. Dulu pernah ada, sekarang juga ada. Jadi apapun yang saudara hadapi sekarang, dulu pernah ada dan dulu pernah saya alami. Dan apa yang akan kita hadapi, apa yang kita alami ke depan, itu sudah ada. Firman berkata apa? Yang akan ada sudah lama ada, yang akan ada sudah lama ada. Jadi apapun yang menjadi problem dan masalah sekarang yang saudara hadapi, itu bukan barang baru buat saya. Dulu pernah ada. Dan apa yang akan ada sudah ada. Jadi tidak merupakan satu kejutan dan sesuatu barang yang baru. Jadi kalau ada saudara masalah, problem pergumulan, saya punya utang, dikejar-kejar dan segala macam. Karena dulu saya pun pernah mengalami hal seperti itu. Dan dalam keadaan seperti itulah, saudara perlu terang Tuhan. Terang daripada Tuhan itu menyelamatkan saudara. Dan terang daripada Tuhan itulah perlindungan saudara dan saya. Jujur saudara, dalam keadaan seperti itu, banyak terang-terang yang palsu dan banyak terang-terang yang sementara. Kita tidak tahu ke depan berapa lama. Terang-terang seperti itu kita tidak butuhkan. Dan terang-terang yang sementara itu, terang-terang yang palsu itu, jangan-jangan membuat kita makin terpuruk dalam kegelapan. Yang kita perlukan adalah terang daripada Allah. Jujur saudara, yang pernah saya alami, saya sudah melayani Tuhan. Yang pernah saya alami waktu saya kepepet, waktu rumah saya mau disita. Dalam keadaan seperti itu, segala cara saya sudah lakukan seperti jalan buntu. Saya berharap ada orang yang mau menalangi untuk menebus tanah saya, kemudian nanti saya bisa jual. Tidak ada orang seperti itu. Saya membutuhkan proyek. Kalaupun proyek ada, saya sudah tidak punya modal. Saya perlu jalan keluar. Itu yang terjadi dan itu yang saya harapkan. Tapi semuanya buntu dan tiba-tiba ada terang-terang palsu. Dan saya berpikir itu terang daripada Tuhan dan saya terjebak di sana. Ada orang yang menawarkan kemudahan buat saya. Ada orang yang punya koneksi terhadap bank yang akan menyita, yang akan melelang. Ada orang yang punya koneksi ke sana. Dan dia menjembatani untuk memediasi supaya saya ditunda, supaya tidak disita, supaya tidak dilelang. Itu yang saya rindukan. Dan itu merupakan terang buat saya. Tapi saya tidak tahu bahwa itu adalah terang-terang yang semu. Yang terjadi saudara,
Bukan saya ditolong, tetapi saya makin terpuruk. Orang itu menjembatani supaya tidak dilelang, supaya tidak disita. Kamu kasih ini, kamu pakai ini, kamu beri ini, kamu aduh, segala macam terpaksa saya adakan untuk hal-hal itu supaya tidak dilelang, supaya tidak disita, supaya tidak terjadi. Saya lakukan supaya apa? Supaya ditunda, supaya punya waktu lebih panjang lagi. Yang terjadi, saudara, saya kalau ingat itu saya tidak bisa berkata-kata. Semua saya korbankan. Itu uang yang saya kasih untuk bank, untuk supaya jangan. Memang sebenarnya belum waktunya untuk dilelang, belum waktunya untuk disita. Tapi dia mengada-ngada hal seperti itu untuk mengambil uang kecil dari saya. Habis duit saya bukan ke bank, habis kepada dia. Habis sama dia. Dilakukan. Sesudah saya tahu saya menghadap ke sana, dan dia berkata, mereka tidak kenal dengan orang ini. Mereka tidak kenal dengan mediasi yang saya katakan. Dan selama ini yang saya kasih seperti ini, mereka tidak pernah terima. Mereka tidak pernah tahu. Disitulah saya baru terbuka. Kenapa saya langsung ke sana? Karena saat itu orang mediasi, teman saya itu minta uang yang begitu gede. Saya berkata, tidak mungkin. Terpaksa saya menghadap ke sana sendiri dan terbongkarlah. Saudara, yang lebih menyakitkan lagi, orang mediasi itu orang teman dekat saya. Wow, orang yang mediasi itu, yang memediasi, yang menjadi mediator, yang menjadi penghubung saya itu orang Kristen. Sama-sama pelayanan. Aduh, saya berkata, ya, yang bisa makan kita adalah orang-orang dekat-dekat kita. Kita berpikir inilah Tuhan yang Tuhan kirim untuk bisa menolong masalah kita, problem kita. Kenyataan orang seperti itulah yang bisa menggigit kita. Terang-terang palsu, terang-terang sementara, yang bukan membuat kita menuju kepada terang yang benar, jalan keselamatan, tetapi membuat kita makin terpuruk di sana. Sampai saya berkata, tega-teganya ya. Tega-teganya. Dia tahu dengan jelas apa yang saya takutkan. Dia tahu dengan jelas keadaan saya. Dia tahu dengan jelas. Tapi dengan dia tahu itu, dia memanfaatkan untuk terus menekan saya. Dan untuk terus ambil duit-duit seperti itu. Saya berkata, tega ya. Sama-sama orang percaya, sama-sama melayani di gereja yang sama. Kalau saya lihat dengan ingat itu, saudara, hati saya masih, kalau masih ada gua gigit sekalian. Tapi itu sudah berlalu. Itu sudah berlalu. Berapa banyak kita dalam keadaan terpuruk seperti itu, kita menemui jalan buntu. Saya ketemu kasus lagi, saudara. Saya ketemu dengan kasus lagi, saudara. Ada jemaat datang minta didoakan. Pak, doakan Pak supaya semua lancar. Apa pokok doanya? Supaya saya dapat pekerjaan untuk bisa bayar hutang saya. Terus atau kalau nggak kerjaan ya supaya saya bisa pindah bank Pak, supaya saya punya modal lagi. Berapa sih tanggunganmu? Bagaimana sih masalahmu? Dia punya aset dengan nilai 4 miliar. Dan dia sudah pinjam 2 miliar, kemudian stuck. Keadaan sekarang adalah 2 miliar dengan dendanya, dengan segala macam yang dia harus bayar. Terus ya doakan supaya saya dapat proyek, dengan proyek ini saya bisa membayar tanggung jawab saya. Atau saya bisa pindah bank supaya saya bisa terus muter. Karena saya terus dikejar-kejar Pak, dikejar-kejar kapan, dan diancam untuk dilelang, diancam untuk dilelang, digadai, disita. Saya takut Pak. Langsung saya berkata kepada dia, kenapa kau tidak jual saja? Kenapa kau tidak jual saja? 4 miliar, 2 miliar, kau masih punya 2 miliar.
miliar. Paling-paling sejelek-jeleknya 1,5 miliar. Jual saja. Pak, sayang Pak, kami mau tinggal di mana? Ini kelihatannya ada harapan Pak. Saya punya dapat proyek ini. Kalau ada proyek ini, satu aja ini proyek, kita akan berjalan lagi. Kenapa sih kamu tidak menyelesaikan itu semua? Kenapa kamu harus nunggu? Ya tanggunglah Pak, sayanglah Pak, nanti aja lah Pak. Dia langsung berkekeh berkata seperti itu. Ya sudah, dia maunya seperti itu. Saudara, singkat cerita 3 bulan tidak ketemu dan ketemu lagi. Gimana masalahmu? Pak, saya sudah pindah bank Pak. Puji Tuhan. Bank seperti apa? Kan kamu sudah di blacklist di BI. Kamu tidak mungkin pindah bank. Iya, saya ke non-bank Pak. Hah? Kamu gila banget non-bank. Iya Pak. Berapa bunganya? 4% Pak. Gila kamu 4%. Iya Pak. Ini proyek sebentar lagi goal Pak. Ini cuma batu loncatan aja Pak. Ini untuk sementara aja Pak. Kamu nggak mikir ya 4% itu berapa duit? Begitu besar, diskontonya 10%, itunya 4%. Kamu gila. Iya Pak, ini sebentar lagi proyek goal Pak. Ini proyek sebentar lagi Pak. Kak, ini cuma batu loncatan ya, paling beberapa bulan. Kalau ini sudah goal, saya tembus itu semua. Dia berkata seperti itu. Saya cuma mengusap dada. Ya udah, kita doa sama-sama supaya proyek itu goal ya. Iya goal gitu, supaya goal. Saudara, 4 bulan nggak ketemu, 5 bulan nggak ketemu, sampai 1 tahun baru ketemu sama dia. Saudara, begitu ketemu sama dia, dia berkata, Pak, saya tidak tahu lagi harus berbuat apa. Kenapa? Habis Pak, proyek saya andalkan untuk duit, untuk kusum, untuk segala macam Pak, saya supaya itu dapat, dan proyek itu zoom, proyek itu bohong Pak. Terus, ya itulah Pak, kamu sudah 1 tahun di sana. Iya Pak, saya nyesel kenapa tidak ikutin Bapak untuk saya jual. Saya punya aset 4 miliar, saya utang 2 miliar, bunga 4%, 1 tahun, 4 kali 12, 48%. Jadi sekarang saya punya utang udah hampir 3,5 miliar Pak. Kalaupun saya jual di sana, saya tidak dapat apa-apa, cuma dapat uang pindah doang Pak, sama uang kontrak. Dia nangis di sana. Saya berkata, itulah saudara, seringkali kata-kata yang baik, kata-kata yang benar, kata-kata yang membawa kepada terang Tuhan diabaikan karena dia terpukau dengan terang yang palsu. Ada proyek, ada jaminan, ada pekerjaan, ada kesempatan. Dia berpikir itu. Padahal saudara, firman Tuhan pengkhotbah itu benar. Yang dulu ada, yang dulu sekarang, yang ada sekarang tuh dulu juga udah ada, saudara. Jadi yang saudara alami, yang saudara alami itu pernah saya alami, itu pernah saya jalani gitu loh. Dan apa yang saya katakan seperti itu, tapi saudara tidak pernah mau untuk masuk dalam terang yang benar. Saudara terpukau dengan terang-terang yang palsu, yang sementara, yang membuat saudara bukan terlepas, malah saudara makin terikat di sana. Tuhanlah perlindungan kita. Dia tahu yang terbaik buat setiap kita. Seringkali jalan daripada Tuhan itu tidak pernah masuk di dalam pikiran kita dan tidak cocok dengan pikiran kita. Kita berkata, aku tidak mau. Tapi keputusan kita yang salah membuat kita makin terpuruk dan akhirnya itu bablas. Oleh karena itu saudara, hari ini siapapun saudara, siapapun kita, cari terang daripada Allah. Memang itu bisul, dirawat, didiemin, sakit bukan main. Untuk bisa cuma satu-satunya jalan, pencet, sakit sekali, langsung sembuh. Saudara pilih. Saudara mau terus ada dalam penderitaan dan akhirnya toh harus dipencet juga, atau harus datang sekarang kepada terang Tuhan. Pencetannya sangat sakit, tapi tuntas membawa kepada saudara ke dalam jalan keselamatan. Jangan tunda-tunda lagi. Jangan tertipu oleh terang-terang yang palsu. Cuman dialah jalan perlindungan buat saudara. Terang daripada Tuhan perlindungan buat saudara. Benteng daripada Tuhan membuat perlindungan buat saudara dan saya, dan keselamatan buat saudara dan saya. Itu yang terutama, itu yang Tuhan siapkan. Tinggal pilihan saudara, apakah saudara mau datang atau saudara tidak mau datang. Tuhan menunggu dengan setia. Jangan tunda-tunda lagi.
Amin. Tundukkan kepala kita berdoa. Hamba-Mu sudah selesai berbicara. Biarlah pencerahan firman Tuhan, perenungan firman Tuhan ini mengingatkan pada setiap mereka untuk tidak menunda-nunda lagi. Jangan terpukau dengan terang-terang yang palsu. Hanya terang daripada Allah dan keselamatan daripada Allah. Itu yang kita butuhkan. Itulah perlindungan buat saudara dan saya menghadapi hari-hari. Menghadapi orang-orang yang begitu licik dan begitu jahat. Hanya mau mengambil keuntungan di tengah keterpurukan saudara. Hati-hati. Ingatkan mereka Tuhan. Ingatkan mereka Tuhan. Tuntun mereka di dalam nama Yesus. Lindungi mereka. Siapapun mereka. Keadaan pandemi seperti ini membuat mereka makin terpukau. Membuat mereka gelap. Membuat mereka buntu. Engkaulah terang buat mereka. Engkau perlindungan buat mereka. Engkau keselamatan buat mereka. Terima kasih Bapak. Tutup bungkus kami semua dengan kuasa darah-Mu. Berikan kekuatan kepada setiap kami. Dan jalan keluar buat setiap kami. Di dalam nama Yesus memberkati negara kami, presiden, wakil presiden, gubernur, dokter, suster, dan semua jajaran sampai yang terendah. Tutup bungkus kami semuanya Tuhan, negara kami juga dengan kuasa darah-Mu, dan kami melihat terang daripada-Mu Bapak, menuntun langkah kami Bapak. Perlindungan daripada-Mu Bapak, membuat kami semuanya aman di dalam nama Yesus. Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu, dalam nama Yesus kami berucap syukur. Haleluya. Amin. Demikian firman Tuhan, sampai jumpa dalam sesi akan datang. Tuhan Yesus berkati. Shalom.